Shalom saudara yang dikasih Tuhan, senang bisa berjumpa dengan saya dalam renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Terangilah hati kami, pimpinlah kami dengan damai sejahtera sehingga kami dapat menerima firman-Mu dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan dari Yohanes pasal 4 ayat 46 sampai 47. Demikian firman Tuhan. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Demikian firman Tuhan. Tema kita, Tuhan peduli atas penyakitmu. Saudara yang dikasih Tuhan, tidak seorang pun menghendaki sakit penyakit di dalam tubuhnya. Namun kenyataannya banyak orang yang mengalami berbagai penyakit. Ada sakit demam, jantung, hipertensi, hepatitis, asam urat, sakit pinggang, sakit hati, dan lain-lain ya. Nah, jika Anda sakit ataupun anak Anda sakit, apa yang akan dilakukan? Pasti berusaha untuk berobat, untuk memperoleh kesembuhan. Nah, dalam Yohanes pasal 4 dikisahkan tentang seorang pegawai istana, atau bisa disebut kepala staf istana di Kapernaum. Anaknya sedang sakit dan hampir mati. Berarti kondisinya sudah gawat darurat. Dia tentu punya akses untuk mendapatkan dokter terbaik, sebab dia seorang yang punya jabatan dan punya uang. Tetapi hal itu tidak menyelesaikan masalah. Lalu apa yang dilakukannya? Pertama, kalau kita lihat teks ini, ia datang kepada Yesus. Pejabat itu berusaha menjumpai Yesus. Dan untuk itu ia harus berjalan cukup jauh dari Kapernaum ke Kana yang di Galilea. Hal ini menunjukkan kesungguhannya mencari Yesus. Dan juga menunjukkan betapa ia mengasihi anaknya yang sedang sakit parah. Lalu yang kedua, ia memohon supaya Yesus datang dan menyembuhkan anaknya di Kapernaum. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Lalu ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Ia mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang ketiga, ia percaya pada perkataan Yesus. Yesus berkata, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu ia pun pergi. Saudara, apa hasilnya? Ternyata anaknya sembuh. Tepat pada waktu Yesus berkata, "Anakmu sembuh." Sesuai dengan laporan dari hamba-hambanya, yakni sekitar pukul 1 siang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan kita Yesus Kristus berkuasa atas segala sakit penyakit. Dia juga berkuasa atas jarak. Dia sanggup menyembuhkan siapa saja yang Dia kehendaki, kapan dan dimanapun tempatnya. Dan satu hal lagi yang terpenting, bahwa kemudian pejabat itu pun percaya kepada Yesus beserta seluruh keluarganya. Puji Tuhan. Saudara, apapun penyakitmu, datanglah kepada Yesus. Mohonkan kuasanya dan percaya bahwa Dia sanggup menyembuhkan. Namun, saya perlu mengingatkan saudara, jangan berkata seperti ini. Saya akan percaya kepada Yesus jika apa? Jika Dia menyembuhkanku, jika Dia menolongku. Tetapi yang benar adalah sebaliknya. Tetaplah percaya kepada Yesus sekalipun apa? Sekalipun saudara masih sakit, sekalipun masih dalam berbagai pergumulan hidup, sekalipun masih ada penderitaan. Inilah yang disebut sebagai iman yang sejati. Inilah firman Tuhan yang
saya bagikan dan kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu hari ini mengingatkan kami bahwa Tuhan yang kami kenal di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang berkuasa menyembuhkan segala penyakit, tetapi juga Tuhan yang berkuasa atas segala waktu, atas segala jarak. Kami mengucap syukur kami memiliki Tuhan yang hidup, yang senantiasa peduli atas seluruh keberadaan kami. Terpujilah nama, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.